Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbus samawati wa rabbul ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Yang sama kami memuliakan segenap jamaah salat maghrib, jamaah pengajian, jamaah salat isya insyaallah. Wa a'udzu bidzikri yang kita muliakan guru kita kaum taram Al-Ustaz Haji Ibn S.E. Al-Karram Ustaz Yayan, segenap pengurus DKM, para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada hari ini sama-sama Allah berikan kekuatan untuk sama-sama hadir di kegiatan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan untuk terus belajar dan mengaji. Insyaallah adanya Allah berikan keberkahan. Hadirin rahimakumullah, pada sama-sama kita niat itikaf terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Jamaah sekalian, sekarang ini tanggal berapa ya? 22 ya. 22 Agustus atau tanggal 9 Rabiul Awal ya. Besok malam Senin 10, bukan, ini tanggal 10 malam Senin 11, malam Selasa 12, di tanggal 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kita sehat Pak terus ya. Hari ini kita akan bahas hadis yang ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'a fid dunya wal akhirah. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainah bin Hisn fanazala ala ibni akhihi al-Khurr ibn Qais wa kana minan nafar alladhina yudnihim Umar radhiyallahu anhu wa kana al-qurra ashab majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubanan faqala Uyainah ibni akhihi ya ibna akhi laka wajhun inda hadzal amir fasta'zin li alaihi fasta'zana fa'adzina lahu Umar falamma dakhala qala hi ya ibn al-Khattab wallahi ma tutina jazla wala tahkum fina bil adl faghadiba Umar radhiyallahu anhu hatta hamma ayyuki abihi faqalahu al-Khurr ya amiral mu'minin inna Allah ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam hil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin wa inna hadza minal jahilina wallahu ma jawazaha Umaru hina talaha wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala rawahul Bukhari.
Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata ia, telah datang oleh Uyainah bin Hisn dan mampir ia ke rumah keponakannya namanya Al-Hur bin Qais. Jadi ini tentang cerita Uyainah bin Hisn. Ini Pak ada kaitannya dengan yang kemarin lagi ramai ini, kita adalah hari kemerdekaan tanggal 15 kemarin 14 ya. Kita ada dengerin pidato dari presiden kita bahwasanya ngupas bawang sekilo 100.000 ya. Ini akan kita bahas di sini, ada ini ada kaitannya nih. Bukan di bawangnya. Bagaimana kita berhadapan dengan pimpinan, dengan pemimpin. Jadi telah datang si Uyainah bin Hisn. Siapa ini Uyainah? Saya baca Pak di sarahnya. Uyainah ini adalah aslama yaumal fathi wa qila qablahu. Dia asli Uyainah ini masuk Islam ketika Futuh Mekah. Wa qila qablahu, ada satu riwayat mengatakan dia masuk Islamnya sebelum Futuh Mekah. Apa itu Futuh Mekah? Yakni ketika pada 8 Hijriah itu Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad balik lagi ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah. Disebutnya Fathu Mekah atau Futuh Mekah. Nah, si Uyainah bin Hisn ini adalah orang yang masuk Islam ketika hari Fathu Mekah. Tapi juga ada yang mengatakan dia masuk Islamnya sebelum itu. Wa kana minal muallafati qulubuhum, dan dia adalah orang yang diberikan muallafah. Ini diberikan apa? Hatinya dilembutkan. Jadi dia termasuk orang yang dapat zakat, atau bahasa kitanya muallaf. Jadi dia dikasih zakat. Ya. Wa mil a'rabil jufati, dan dia adalah orang Baduy yang jufah. Jufah itu apa? Kasar. Kita kira-kira nih orang kampung kasar. Irtadda wa ata bihi asiran ila siddiq fa aslama fatwatahum. Kemudian si Uyainah bin Hisn ini murtad. Dia murtad, Pak. Jadi udah masuk Islam, pas zaman Sayyidina Abu Bakar dia murtad. Terus ditangkap dia. Nah, ketika ditawan sama Sayyidina Abu Bakar, dia masuk Islam lagi. Jadi Pak, ada orang, emang gini Pak ya, adab kita terhadap orang yang di luar kita, atau bahasa gaulnya nonis ya, nonisnya, non Islam atau orang kafir ya, itu kita bergaul dengan baik. Jadi di sini ada nggak yang nonis Pak? Di sini Pak, di blok ini ada? Nggak ada? Hebat ya. Ya mantap ini ya. Saya ada pengajian guru di tempat guru, Pak, banyak nonis ya guru. Ada di yang di PGH ada nonis, di Marakas juga ada. Nanya jamaah, guru, kalau daging korban dibagi nggak ini orang non Islam guru? Kalau bacaan kita pikir-pikir klasik ya, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, itu dibagi enggak? Kan ta'abudi itu dibagi. Tapi kalau pakai mazhabnya Kiai Nur Ali ya, Al-Mamun Nur Ali itu waktu ngidul kurban, orang-orang Cina itu yang di belakang pondok itu dibagi, biarin dia ngerasain kita sedang apa namanya hari raya, bagi aja. Jadi dibagi
kalau pakai al-muqarrar ya saya bilang ya bagi aja nggak apa, tapi kalau pengen aman mah orang daging bukan kurban, yang akekah, yang nazar, tapi kalau nggak ada bagi aja. Berikutnya nanya lagi, guru ini orang nonis minta ditahlilin, guru. Ditahlilin lah, ditahlilin pak, itu mah beda frekuensi, beda gelombang itu mah. Lah kita mah kemana, dia kemana. Sama orang muslim kita nggak boleh musuhan, akur ya, niaga ya, kalau menolong dia susah tetap bantu. Tapi kalau doain udah beda frekuensi. Masa mati minta ditahlilin, guru mau tahlil guru? Enggak bisa saya bilang. Tapi guru saya dibilang pelit, guru dibilang ekstrim, guru mau ekstrim kayak mau ekstrim kayak nggak usah lah, beda frekuensi lah. Dia mah Tuhannya kemana, kemana ada gitu pak, nanya bukan minta ditahlilin. Termasuk juga kalau kita sering dengar pak, itu pak yang ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah berpulang almarhum gocok toh lah, almarhum gocok toh. Almarhum itu adalah orang yang dirahmati, itu buat orang Islam pak, bukan yang lainnya. Nggak apa-apa bilang mendiang, nggak apa-apa bilang turut duka cita, jangan almarhum. Ama itu dong pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah beda frekuensi tuh kadang-kadang orang. Atau ada juga pak orang kita pak pakai gaya-gayaan pak, namanya apa tuh, telah berpulang, dia bahasanya apa ya, peace in love apa tuh, rest in peace, sorry, rest in peace, rip ya, rest in peace, beristirahat di dalam kedamaian. Tahu udah bilang aja almarhum, nggak begitu. Kadang kita mau gaya-gayaan doang pak. Nah kalau sama orang yang nonis kita pak nggak boleh pak, nggak boleh galak, kecuali nonisnya apa namanya harbi pak ya, orang yang memerangi kita. Tapi kalau sama dia damai mah pak, berakhlak seperti kita sama orang Islam pak. Yang kita nggak ikut cuma ibadahnya saja, memang sama pak. Tapi kalau sama orang murtad, nah ini lain pak. Ada orang murtad pak, nah kita udah pak, kita putus aja pak, kita putus hubungan. Kenapa? Murtad. Mungkin dia udah masuk Islam, dia kafir, nah itu namanya murtad. Kalau Ustaz boleh nggak akrab? Ya sekedar aja pak. Kalaupun mau akrabin, bilangin saya mau deket lagi kalau situ masuk Islam lagi. Saya sayang sama situ, tapi situ nggak sayang diri sendiri, gitu pak. Ya, jadi memang beda pak akhlak kita sama orang murtad sama orang yang dari mudanya udah nonis itu pak. Nah ini pas sahabat Nabi Uyainah bin Hisn ini adalah orang Islam murtad Islam lagi. Kalau orang yang udah Islam murtad terus Islam lagi, maka dia selama murtad itu ketika Islam harus dikodoin sholatnya, diganti semua ibadahnya, karena dia udah punya namanya punya taklif, punya beban gitu pak. Nah ini selanjutnya pak, ini ke saya pak. Orang ini pak si Uyainah bin Hisn orang kampung kasar lagi pak. Fanazal ibni akhihi al-Hurri bin Qais. Dia mampir ke Madinah ketemu dengan ibnu akhi, keponakannya, namanya Al-Hur bin Qais. Siapa itu Al-Hur bin Qais? Al-Hur bin Qais adalah sahabat Nabi, wa huwa allazi tamaram. Dia di sini dikatakan dia adalah orang yang memiliki ilmu. Jadi pak, mamangnya sableng, dibaca pak, ponakannya pinter ini. Wa kana min nafari allazi yudnihim Umar radhiyallahu anhu, dan adalah ia
daripada sekumpulan orang yang mengiringi Sayyidina Umar. Jadi dia ini Pak, si Hur bin Qais adalah teman diskusinya, penasehatnya An-Nafar ini Pak. An-nasu kulluhum aw madunal asyrah narijal wa jam'u anfarun kadza fi mutsal qamus. Jadi ada sekumpulan orang di bawah 10 namanya Nafar. Jadi ini Pak Hur bin Qais, dia adalah Pak penasehat presiden. Nah ini Pak penasehat presiden ya. Penasehatnya Sayyidina Umar. Wa kana al-qurra ashabu majlisin Umar radhiyallahu wa musawaratihi. Dan adalah dia si Hur bin Qais itu adalah qurra, orang yang hafal Quran. Nah, qurra sini juga Pak, juga maksud qurra adalah al-qari'il Quran al-mutfahimi lima'anahi, dan dia juga orang yang paham sama tafsir-tafsirnya. Jadi Pak, orang zaman dulu penasehat presidennya itu adalah orang yang hafal Quran dan ngerti fikih Quran, ngerti hukum Islam. Gitu Pak. Jadi kalau Bapak punya penasehat, ya penasehat orang yang ngerti agama. Ini penasehatnya berkadut dia. Penasehatnya namanya apa namanya? Penasehatnya apa sih bahasa namanya? Oligarki. Apa sih oligarki? Oligarki itu kira-kira orang kaya yang punya jejaring dan dia bisa mengontrol kekuasaan dengan kekayaannya. Ternyata Pak di Indonesia ini Pak, Indonesia ini yang segini gede ini Pak dikuasain, ada yang bilang 9 naga, ada yang bilang 10 haji, macam-macam Pak. Ini kalau dulu presiden itu penasehatnya adalah alim ulama, begitu. Kuhulan kanu au syubbanan. Jadi isinya itu yang 9 orang itu atau dunal asyra itu kuhulan. Siapa itu kuhulan? Kuhulan adalah al-qulu alladzi jawaza salasina. Ya, orang yang usianya lebih dari 30. Jadi Pak, jadi di sini Pak ada 3 Pak. Ada namanya syabab, anak muda, ada namanya kuhul, ada namanya syekh. Kalau syabab itu Pak di bawah 33 tahun. Ini ada yang sabab nggak nih Pak nih? Yang usia di bawah 33 tahun nggak nih? Nggak ada ya? Yang kedua kuhul. Kuhul itu 33 sampai 50 atau 33 sampai 60. Ada sini semuanya ya, di bawah 60 ya, ya. Ada lagi namanya syekh, itu di atas 50 atau 60, mungkin ambil 60 lah. Jadi di bawah 33 namanya syabab, 33 sampai 60 namanya kuhul, 60 ke atas namanya syekh. Ada sini banyak syekh, ini ada syekh. Jadi syekh itu orang tua syekh ya. Syekh. Ya. Faqala Uyainah, mamangnya ngomong libni akhihi, maka berkata oleh Uyainah kepada keponakannya, yabna akhi, wahai keponakanku, laka wajhun inda hadzal amir, bagimu wajhun ini Pak pandangan, muka inda hadzal amir, di sisi penguasa, di sisi Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Pak, Sayyidina Umar ini Pak dulu gelarnya namanya orang yang pertama mengenal Amirul Mukminin. Jadi ketika Nabi meninggal, pengganti Nabi Sayyidina Abu Bakar. Namanya adalah Khalifatu Rasulullah, pengganti Rasulullah. Sayyidina Umar gelarnya Khalifati Rasulullah, pengganti
penggantinya Rasulullah. Kan berat Pak, digantilah sama Sayyidina Umar, namanya Amirul Mukminin. Ya, Pak. Sayyidina Umar ini Pak orang yang kagak pernah kalau berantem nggak pernah kalah Pak. Di zaman dulu Nabi namanya pasar ukas, itu pertemuan tahunan. Situ ada Pak lomba gulat. Nah Umar itu Pak, dia tidak pernah kalah waktu lomba gulat Pak. Ngotot Pak. Nah Sayyidina Umar ini ketika Nabi mewahyu usia Nabi 40, Sayyidina Abu Bakar 38, Sayyidina Umar beda 13 tahun. Usianya masih 27. Sedang gagah-gagahnya Pak. Sayyidina Umar ini gagah, kagak ada yang ditakutin Pak. Dia masuk Islamnya lama Pak, dia Islamnya 6 Hijriah. Orang-orang udah ini belakangan dia. Itu pun masuk Islamnya dulu dia rencananya Pak mau membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Di perjalanan ketemu orang, jangan ke Rasulullah, adik ente itu juga udah masuk Islam. Nama adiknya namanya Pak, namanya Fatimah binti Khattab. Datanglah Pak Umar Pak ke rumahnya Fatimah Pak, ke rumah adiknya. Adik lagi ngaji Pak, sama lakinya berdua. Pelan-pelan aja Pak. Langsung Pak, iman itu dobrak Pak, dua terbuka gitu. Iparnya Pak, iparnya Pak, sahabat Pak namanya Pak, ditondok Pak, dua mentah. Adanya Pak dipukul juga Pak, dua. Apa yang mau lu baca itu Pak? Sini, gua ambil gitu Pak bahasa Pak. Nah, ipar sama adik Pak benar-benar berdarah Pak. Nah, dia Pak sama rombongan jeger aja dia menang Pak, apalagi sama orang rumahan. Kata adiknya Pak, kata Fatimah, kamu tidak berhak pegang ini sohifah, ini lembaran, kamu masih najis. Kaget Pak Umar Pak, berani-beranian sama gua masalahnya. Jadi abis dipukul Pak adiknya Pak, dua adiknya sama suaminya, bukannya malah takut Pak, malah jeget Pak. Sini, kagak bisa. Kaget dia Pak, lah kok berani nih adik saya ya? Kena apaan ya adik saya nih? Gitu Pak. Jadi Pak sejatinya itu Pak, harus berani Pak. Ketika kita membela kebenaran, jangan takut Pak, beneran Pak, takut ya, kan dapat bansos ya, tadi coret, harus Pak berani Pak, gitu Pak. Akhirnya Sayyidina Umar menemui Rasulullah Pak, Rasulullah pas ketemu di sana Pak, ketemu sama Sayyidina Abbas. Tanya, Abbas paham gak ya? Lupa saya. Ketemu di situ Pak, sama-sama jeger ini Pak, misalnya Pak jeger Pak, mau ngapain ente kemarin? Kalau ente mau menyerahkan diri baik-baik masuk silakan. Tapi kalau ente mau belagu, nanti pedang yang ente bawa buat bunuh ente. Gitu Pak. Akhirnya Sayyidina Umar masuk Islam. Nah, Rasulullah masuk Islam Pak, sekali lagi itu Pak. Nah, ketika Sayyidina Umar masuk Islam Pak, sahabat Nabi itu Pak, waktu hijrah Pak, umpet-umpet Pak, umpet. Kalau Umar mah enggak Pak, dia ke Ka'bah Pak, dia bilang begini, siapa yang pengen anaknya jadi yatim, bininya jadi janda, ibu yang anak tungguin saya, besok saya mau hijrah. No, di bukit itu, saya mau situ. Yang berani tungguin saya di situ. Jagoan Pak, itu Pak. Jeger. Kalau yang sahabat Nabi lain Pak, ngumpet Pak. Umar Pak hijrah. Pede Pak, yang mau ngelarang saya, besok saya mau berangkat, tungguin saya sana. Kalau pengen yatim, pengen jadi janda istrinya, pengen anak ibu atau anak, tungguin saya. Nah, jeger Pak itu. Nah ini Pak, kembali ke sini Pak, Uyainah ini Pak ngomong keponakannya,
ente kan punya dekat sama khalifah atau orang apa namanya Pak? Orda. Orang dalam ngomong dong khalifah. Saya mau ngomong nih, gitu Pak. Ngomong sama Pak kita Pak mau ketemu Presiden Prabowo Pak. Ngomong Pak sama asistennya, ajak-ajak dong, anu ketemu nih. Ya kalau kita nggak kenal Pak, di kolom meja Pak, nggak diajak kita Pak. Nah ini Pak, apa namanya Hur bin Qais ini diminta sama mamangnya Pak, karena dia mamangnya minta Pak, turutin Pak. Pas ta'zinni alaihi fa'as ta'zana fa'ajal Umar, maka si ponakan ini Pak ngomong sama Umar, Sina Umar, ya Amirul Mukminin, ada yang mau ketemu nih. Jadi Umar, ya udah silakan dah, karena yang ngomong penasehatnya Pak, penasihat khalifah. Sama juga Pak, kita undang guru ya, guru Sarif nih, tanya, ada yang kenal nggak deket, saya mau main ke rumah nih, dikasih kawan guru, ada yang datang guru, enak, datang nyampe nggak ada orangnya, jangan lagi Pak, ini dia karena yang ngomong adalah penasehat presiden, dikasih Pak. Pak dikasih ngomong Pak. Falamma dakhala qala hi ya Ibnu Khattab. Ini memang orang kasar Pak, nggak punya ilmu Pak. Ketemu presiden Pak, woi, begitu Pak. Woi, ya Ibnu Khattab. Anaknya Khattab gitu Pak. Nggak ngomong presiden, ngomong ya Amirul Mukminin kagak Pak. Belum nyampe langsung, wah, set dah. Ini presidennya Pak mantan Jagger Pak, buset dah, tekuk bisa Pak. Jadi baru nyampe Pak ngatain, hai, ya Ibnu Khattab, anaknya Khattab gitu. Gimana Pak? Orang bapak baru nyampe Pak, orang sama bapak, nggak manggil bapak, nggak manggil saudara, anaknya Kong Lihun, segitu Pak. Saya gitu Pak ini, songong nih orang. Pak wallahi ini Pak, kata dia Pak, matutina jazla wala tahkum fina bil adli, kata dia Pak. Demi Allah, ente itu, masya Allah, jadi ente-entein Pak, matutina jazla, ente itu kagak ngasih kita azaza, itu Pak kayu bakar. Kalau mungkin nih bahasa kiasi Pak ya, hakikat ini kayak gini Pak, ente itu nggak ngasih makan. Jadi Pak baru nyampe ngomong, ente nggak ngasih makan. Nah, saya nggak ada makan nih. Wala tahkum fina bil adli, dan ente juga kagak mimpin dengan adil. Cobain Pak, baru nyampe marah-marah, langsung nuduh dua hal Pak, kagak pemimpin yang kagak becus, nggak ngasih makan, dan yang kedua pemimpin yang nggak adil. Kira-kira Pak, kalau Bapak ngomong begitu Pak, jangan nyampe ke Umar Pak, Bapak ada RW Pak, ada RT, baru nyampe, ente nih jadi RT kagak adil, bansos mana bansos, nah, itu dia apain Bapak? Ya, paling enggak Pak, diapain Pak? Ditekuk bisa Bapak ya. Ini ya Allah orang ini. Nah, Sayyidina Umar dituduh dua hal Pak. Pertama dia al-jazla, dia nggak ngasih makan. Yang kedua dia nggak adil. Dal Pak, Sayyidina Umar ini Pak banyak Pak kisah Sayyidina Umar Pak. Tapi saya baca dulu Pak. Sayyidina Umar Pak pernah datang ke Mesir Pak. Ke Mesir itu nengokin gubernurnya. Nama gubernur Mesir nama gubernurnya namanya Amr bin As. Amr bin As, gubernur Mesir. Bagus Pak istananya. Kenapa Umar bin Khattab ke sana? Rencananya di Mesir itu Pak ada serah terima gereja Pak. Jadi tempat ibadah. Jadi serah terima kota itu, maaf gereja, serah terima kota itu kepada kaum muslimin yang datang ke khalifah. Nah kebetulan Umar dari Madinah ke Mesir naik kuda apa onta ya. Nah ini ganti-gantian Pak sama anak buahnya Pak. Tuh Pak, ntar sebagian naik dia, ntar anak buahnya yang naik. Tuh Pak, kira-kira zaman sekarang ada nggak pimpinnya kayak gitu Pak? Ganti-gantian itu Pak? Nggak ada, yang ada Pak.
naik modok ganti itu Pak, sampai pas gak nyampe Mesir, pas giliran anak buahnya Pak, oh boy, ya Allah, itu Pak dituduh kagak adil Pak, ente kagak adil. Ada juga Pak riwayat, ya kita sering dengar Pak ceritanya, pernah Amr bin As itu kan mau gusur pemukiman Yahudi di Mesir untuk perluasan masjid. Nah si Yahudi ini kan komplain sama gubernur, nggak dengerin Pak. Kayak kita nih orang luar komplain sama KDM Pak, nggak dengerin. Orangnya langsung ke Madinah, ke Jakarta. Yang dipikir orang ini kalau gubernurnya kaya, apalagi presidennya. Yang kata Pak, presiden lagi tuh lagi Pak, di bawah punan Pak, ini dulu Pak, lagi tidur Pak, lagi ngelayap di punan. Ternyata mewahan gubernurnya Pak sama presidennya. Kata Sayyidina Umar, kasih nih tulang digaris Pak, kasih ke Amr bin As, gubernur, nih salam dari saya, lurusin niat, kasih hak orang. Itu dituduh Pak, kagak adil Pak. Oh ya lah, Sayyidina Umar. Ya, terus Fagodiba Umar Pak marah Pak, mau marah ini Pak, ini orang udah kasar, orang kampung, nggak punya sopan santun, ngeritik lagi, dan dia kasar Pak. Kan yang bagus Pak, ngeritik Pak di depan, di belakang Pak. Bapak kalau ngeritik orang Pak di belakang Pak, lagi perapat begini, udah kritik, ente kan begini. Ya ilah emang nggak bisa ngomong. Atau gini Pak, bahasa ngomong kalau sekarang Pak, kalau kita kasih kritikan Pak, jangan di grup Pak, japri aja. Ayo salam Pak ketua lingkungan, kayaknya gini deh enaknya deh, gitu Pak. Kalau di WA pribadi nggak bisa juga, bolehlah kawan-kawan baru kita selesaikan di papan. Ini orang udah songong, orang kampung, ya. Terus Umar marah Pak, mau marah Pak. Faqalahu al-Hurru, maka berkata penasihatnya Pak, si al-Hurru itu Pak, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, Inna Allah Ta'ala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Maafkanlah dan berbuatlah kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh Pak. Jadi Sayyidina Umar mau marah Pak, diingetin Pak, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Berilah maaf, berbuatlah kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi ini dikasih rem Pak. Kalau sekarang kan banyak orang pada ABS, asal Bapak senang. Di Indonesia ini sekarang Pak ada istilahnya Pak, satu hari APBN negara itu habis buat MBG Pak 1 triliun. Satu hari 1 triliun Pak. Berapa 1 triliun Pak? 1000 miliar Pak. Berapa 1000 miliar? 1000 juta Pak. Sejuta dikali 1000 dikali 1000 lagi, namanya itu 1 triliun. Buat makan habis, makanannya nggak habis, ya macam-macam Pak. Sekarang lihat sehat APBN ini buat MBG itu 224 triliun. Ya, buat guru berapa? Buat guru enggak, buat guru suruh terakhirnya suruh nyicipin MBG supaya nggak boleh keracunan, nanti guru racun. Udah Pak, ini mah sekedar nanti kalau ada orang pemerintahan nih yang RT RW, udah menurut saya Pak, daripada MBG mendingan udah dikasih aja bapak-bapaknya tuh. Ya, kalau di kantor hari 13.000, anaknya 30.000 Pak, kali sebulan, kalau 20 hari lah Pak, lumayan Pak, 750.000, enak gak Pak? Ada beli lauk sendiri, masak sendiri gitu ya. Jadi nggak ada ompreng-ompreng.
Itu mau kata saya Pak. Tapi ternyata Bapak Presiden itu milihnya MBG, ngasih makan. Di luar negeri ada, cuma luar negeri Pak kagak semua orang yang susah aja dikasih. Kalau kita Pak seadanya orang Pak, ada posyandu ya, dapat ya, ya. Terus ada apa? Lansia juga dapat ya? Oh ya, saya enggak. Di sini ada yang jadi pengurus MBG, ada jadi CEO, cuci ompreng, ada CEO. Ya. Jadi kembali Pak ini Pak. Jadi kata penasehatnya suruh hujul afwa, maafin, wa'mur bil urfi, dan berilah lakukanlah kebajikan, wa'arid jahilin. Jadi Pak, dan berpalinglah dari orang bodoh. Jadi Pak, kalau orang bodoh ngomong jangan dijawabin. Ada apa? Ija nataqas safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi as-sukutu. Itu Pak hujat. Apabila orang bodoh ngomong jangan layanin, dan cara jawabnya diam aja. Orang bodoh ngomong kita layanin, jadi sama bodoh kita Pak. Aslinya nggak bisa, diomongin nggak bisa. Wa jahilin. Wa inna hadza minal jahilina apa? Wallahu ma jawazaha Umar hina talaha. Dan sesungguhnya ini dan sesungguhnya kalau kata si siapa ini Pak? Kata si Al-Hur bin Qais, ini nih mamang saya ini hadza minal jahilin. Ini orang geblek, jadi jangan ditayanin. Wallahu ma jawazaha Umar hinatalah. Dan Sayyidina Umar tidak pernah melangkahi ketika ayat-ayat Quran dibacakan. Jadi ketika dinasihatin udah nggak marah Pak, ya udah itu Pak. Jadi kalau ada pimpinan Pak dibacain ayat Quran, Pak ini Pak pimpinan kita, wal asri innal insana lafi musolihat wa tawasul haq wa tawasul sub, nasihat-nasihatin. Jangan ini mah yang kalau ada kiai, ada ulama yang rada galakan dijauhin, tangkep ya, diintimidasi, kagak boleh dipanggil-panggil gitu Pak. Zaman kapan tuh Pak? Di mana Pak kayak gitu Pak? Ada orang yang di mana? Ada orang demo nasihat ya, malah ditangkap-tangkapin. Di mana Pak itu Pak? Di mana? Di Perancis Pak ya. Ya jadi harusnya kalau ada yang ngasih masukan diterima Pak, masukan terima ya, supaya saling-saling mengingatkan ya Pak. Ada juga orang Pak belum jadi pejabat rame, berit pas jadi pejabat diem Pak ya, kena juga kan. Atau sebalik Pak, pas jadi pejabat diem Pak, pas sudah kagak rame, ada kayak gitu. Ada yang harusnya ketika menjabat, ketika tidak tetap istiqomah menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebajikan, menyampaikan kebenaran kepada pemerintah. Tapi kadang-kadang Pak takut kita Pak, takut Pak. Kalau kita ngomong besok dipanggil dengan kita Pak, itu Pak takut. Jadi Sayyidina Umar Pak ketika dibilang gitu Pak, udah Pak, beliau udah ya udahlah, namanya juga orang geblek ya udah gitu. Wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Dan Sayyidina Umar ketika itu disampaikan itu Pak, udah Pak waqaf dia Pak, udah diem Pak, dan langsung surut Pak. Itu jadi kalau zaman sekarang kira-kira gimana Pak? Ada presiden, ada lurah sini Pak lewat, Pak lurah gini, presiden gini. Aduh, berat Pak. Kalau Bapak lihat acara di TV Pak, acara TV Pak itu pengajian di TV, ya ada itu, ada yang nanya Pak itu semua di setel Pak, ini ya, disaring. Demikian Pak, silakan Pak nanya Pak sebelum saya kasih apa namanya khulasoh atau ringkasan Pak. Silakan Pak. Ada yang nanya Pak tentang materi kita bagi malam hari ini?
itu kalau yang memilih pemimpin yang Pemilih pemimpin pemilihnya, pemilihnya. kita yang nggak milih misalnya nggak taat itu dosa juga. Oh. Oke. Kalau ada kita milih pemimpin, ternyata yang kita pilih ya bongkrek namanya. Dosa nggak kira-kira ya? Ada lagi Pak? Ada lagi Pak? Nanti sekalian jawab. Ya Pak, tentang memimpin, tentang menasihat Pak, silakan. Jangan marah. Ini Pak. Nggak usah takut Pak, nanya aja Pak. Ustaz, gimana kalau kita milih pemimpin yang kita pilih lagi kampanye masih bagus Pak? Ya gemoy gitu kan. Oke bos itu. Lah begini. Jadi gini Pak, lah kita kan Pak nggak tahu Pak nanti begini ya. Ya kita itu mah waktu yang kita dukung Pak orang janji Pak ya. Ya udah janji Pak. Kita udah di luar, kita tarik Pak dukungan kita, ya udah saya nggak dukung lagi lah. Ini jangan begini Pak, besok pemilihan depan nggak usah milih lagi, terpilih juga begitu lagi, jangan Pak, dipilih aja. Kita mah ikhtiar Pak. Kata Erbakan Pak, sebelum Erdogan namanya Erbakan ya guru ya di Turki. Jika kita orang baik tidak peduli dengan urusan politik, urusan bernegara, maka siap-siaplah orang baik dipimpin oleh orang jahat. Ya Pak, besok Pak pemilihan pilkada ini nggak ada pilkades ya, pilpres milih Pak, milih. Yang nggak milih Pak, milih. Adapun jadi nggak jadi itu urusan lain Pak, milih. Terus pas kita pilih ternyata orangnya begitu Pak, ya udah kan kita mah percaya sama janji-janjinya Pak. Emang waktu pemilihan Pak kemarin Pak ada yang janjinya semua janji enak Pak. Kan sudah ada 3 Pak pada pemilihan itu. Yang satu Pak Prabowo itu janjiin makan gratis. Ya. Yang satu Pak Ganjar tuh Pak janjiin internet gratis. Yang ketiga Pak Anies janjiin pendidikan yang murah. Orang kita ternyata Pak bikinin perut semua Pak yang bikin. kan suruh milih 3 Pak. Jadi Pak Ganjar itu ngasih internet gratis supaya kita bisa lebih cepat. Pak Anies pendidikan murah atau gratis. Pak Prabowo makan gratis. Yang dipilih mana Pak? Makan gratis. Ya itulah orang kita. Ya makanya Pak, demokrasi itu Pak, ya ada yang bilang gini Pak, orang kita kan Pak nggak semuanya dewasa Pak. Ya kadang-kadang dikasih duit 2.000, 3.000, nggak enak ini Ustaz, nggak enak Ustaz. Ada ngasih duit ini gimana ya? Lah, jadi kita atau masih muda Pak, kalau Bapak lihat Pak di internet Pak itu, kenapa milih ini? Karena orangnya lucu, orangnya gemoy gitu. Jadi orang kita jarang Pak yang ngomong kayak gini, programnya, program gampang itu mah sama aja kan gitu Pak. Ya kayaknya kita Pak orang Indonesia kayaknya kayak belum siap Pak berdemokrasi kayaknya, ya kayaknya, ya kan. Saya dengar ada caleg Pak. Coba seandainya ada caleg ke sini Pak, ke Bamas ini. Yang satu ngomongin program, saya kepilih begini. Yang satu baru Pak, sedang digas-gas Pak. Saya mau tanya, milih mana Pak? Milih ngomongin program, milih yang digas-gas Pak. Kira-kira ini mah kira-kira. Iya, dia ngasih duit atau program. Iya, kadang-kadang dikasih duit Pak, nggak enak, harus enak. Saya Pak, harus ini Pak ya. Saya ikut pil lagi gitu Pak dari tahun 2004 Pak ya, sampai sekarang Pak 2024, 5 kali Pak. Sampai hari ini belum ada nih guru yang ngasih mau kena bejat kayak atau ngasih sedikit, kagak ada ke rumah. Nggak ada orang itu, tetangga-tangga saya kasihnya, ada sih ada yang ngasih apa tuh, serangan fajar, serangan subuh, serangan duha, saya nggak tahu lah. Saya nggak ketemu Pak itu.
Apa tuh Pak? Kalau di sini Pak belum terasa Pak. Di tempat lain Pak sekarang lagi rame pilkades. Saya pernah lagi ada pengajian satu tempat. Saya nggak tahu Pak, ternyata dua orang samping saya itu dua-duanya caleg apa? Kades. Ya Allah, saya bilang orang masa gara-gara pilkades berantem? Yang menang siapa? Yang kalah siapa? Ya boleh beda pilihan, tapi jangan berantem. Nggak tahu ya Pak, di samping saya dua-duanya kades ya. Saya bilang pas selesai dikasih Ustaz, ini yang calonnya Ustaz. Oh calon saya ya Pak. Dia bilang iya, damai aja Pak, namanya pemilihan, menang kalah itu biasa, jangan berantem Pak. Tuh berantem gitu Pak. Jangan Pak, lagi apa yang nanya Pak? Kalau nanya saya sudahi kajian kita hari ini. Sudah Pak nanya? Ya kalau demikian untuk kesimpulannya Pak, yang pertama adalah pentingnya seorang pimpinan itu mempunyai penasehat. Dan penasehat itu adalah bukan yang punya modal banyak, tapi yang punya ilmu keahlian. Itu yang pertama. Yang kedua, penasehat pimpinan itu tidak mesti harus tua. Sayyidina Umar mencontohkan penasehatnya berisi orang-orang muda dan juga ada orang tuanya. Yang ketiga Pak, dalam menghadapi orang yang tidak punya ilmu kita atau orang bodoh adalah jangan dilayanin atau wa'arid anil jahilin. Yang keempat, ayat Qur'annya ini Pak, wa'mur bil 'urfi wa'arid anil jahilin adalah kumpulan etika dalam bermuamalah. Yakni yang pertama berikan maaf, yang kedua perintahkan kebaikan, yang ketiga adalah berpaling dari orang-orang yang bodoh. Yang terakhir Pak, pentingnya kita mampu menahan emosi atau jangan cepat marah. Karena sudah disampaikan di pengajian sebelumnya adalah orang yang mampu menahan emosi, Allah angkat derajatnya dan Allah akan banggakan nanti di yaumil kiamah. Sehingga kita diberikan pahala ketika kita mampu menahan emosi. Itu saja Pak, mengenai manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa lana warhamna warham kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minati wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wa tabi'ina wa min rabbik warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma barik fi auladina wa dhurriyyatina wa talamijina wa dharna fikum wajna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.